Bu Nana sehat Bu Nana? Sehat, Pak Rifki. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah kita bisa ketemu hari ini. Iya. Untuk praobservasi ya, Pak Rifki ya. Nah, sebelum kita mulai ini, kira-kira ini kan kita melakukan praobservasi Ya. ya. Nah, harapan Pak Rifki apa ya? Oke, baik. Terima kasih sekali Bu Nana. Saya sangat terbantu sekali dengan supervisi dengan Bu Nana ini. Jadinya saya jadi tahu ternyata supervisi itu ada praobservasinya. Jadi saya sebagai guru jadi ada persiapan kira-kira kebutuhannya apa saja sih sebelum supervisi, karena biasanya supervisi kan paket apa sih yang nah ini mungkin ada supervisi jadinya ada persiapan ini caranya dari saya. Jadi buat mempersiapkan supervisi besok ya. Iya, betul sekali. Nah, kalau kira-kira ini menurut Pak Rifki di antara 1 sampai 10 ya. Ya. Kesiapan Pak Rifki untuk supervisi di angka berapa? Oke, untuk kesiapan kalau 1 sampai 10 8. Oh iya. Ya, oke. Siap 8 ya Pak ya. Oke. Nah, rencananya kepengen berapa nih? Sampai 10? Oh ya jelas. Oh, iya. Jadi kan ada evaluasi dari Bu Nana, ada masukan bagaimana, jadi pengennya sampai 10 Pak. Siap. Keren lah Pak. Dan yang suasananya lagi ngantuk mungkin. Oh, iya. Jadi ada banyak kegiatan yang saya lakukan biasanya. Yang pertama ada presenter, yaitu menjelaskan berita, menyampaikan berita pada kegiatan dari terserah dari anak, menyampaikan berita kegiatan yang terjadi di lingkungan kita berkaitan dengan pelajaran. Yang kedua, jika memang jamnya itu santai lama, itu maka ada kegiatan senam. Kemudian setelah senam selesai, langsung ada kegiatan pembelajaran. Pembelajarannya dimulai. Saya kebetulan ngajarnya desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual. Kemudian di tengah-tengah jika saya lihat anaknya sudah mulai jenuh, saya masuk ke proses briefing. Semuanya dilakukan oleh siswa. Saya di sini cuma memandu saja. Kayaknya tuh rencananya keren banget ya. Iya. Oke, Bu. Nah, sekarang pertanyaannya tadi Ya. apakah sudah dituangkan dalam modul ajar? Iya, kebetulan belum. Bu. Oh, Saya iya. belum bisa untuk membuatnya itu jadi kalimat. Baik, Iya, nanti baik. bisa dibantu Berarti Bu Nana. ya nanti kita bisa menuliskan bersama ya Pak Oke, ya, iya, menuliskan Bu bersama. Nana. Nah, sebelum sampai ke situ, Iya. kira-kira dari pembelajaran rencana pembelajaran Iya. yang ingin Pak Rifki terapkan, aspek apa Pak yang ingin dikembangkan? Oke, aspek pertama otomatis dari aspek ibadah Ya, spiritual. virtual, ya. Betul. Kemudian Kemudian aspek sosial, sosial. ya. Kemudian aspek apa lagi ya? Ya kebersamaan antara teman-teman. Aspek emosi, kira-kira strategi apa Pak yang ingin disiapkan? Baik, Bu Nana. Untuk aspek emosional, otomatis saya tadi kalau dilihat anak lagi sudah mulai jenuh dalam mengikuti pembelajaran saya, maka saya coba berhentikan dulu untuk coba biar anak fokus lagi dengan cara ICT. Shooting ya. Dan di terakhir juga saya memberikan motivasi biar anak semangat untuk dapat belajar di desain dasar dan komunikasi. Karena memang ini hal yang baru Iya, di iya. sini. Nah itu keren banget sih Pak. Ya. Jadi memang nyelenggara itu sebenarnya sudah lengkap gitu. Jadi Ya. hampir seluruh aspek aspek yang harus dikembangkan sesuai dengan Ya. hanya saja mungkin karena tadi belum dengan tuangkan dalam belajar ya. Betul. Tapi sebenarnya sudah dengan terapkan dalam pembelajaran sehari-hari Iya, gitu kan. betul. Nah, ini. Nah, mungkin hanya perlu kita tambah Administrasi, ya, iya. betul. Biar jadi 10 ya Pak Betul. ya. Oke. Nah, kalau misalnya untuk aspek tadi kan prioritasnya aspek sosial. Ya. Misalnya kita ambil aspek sosial. Ya. Ada ukuran keberhasilannya misalnya punya nggak? Misalnya saya merasa senang kalau anak-anak sudah mulai Kalau tercapainya otomatis dari karena itu sikap sosial, berarti antar siswa itu bisa saling percaya, nggak ada gap intinya nggak terlihat lagi gap. Jadi kalau saya misalnya membagi kelompok itu nggak akan anak nggak akan walaupun berbeda dengan teman
temannya sendiri, dia akan merasa senang. Iya, nggak akan memilih-milih rasanya seperti itu. Jadi saling satu kelas itu saling memiliki, saling membutuhkan satu sama lain. Dan itu saya seperti itu. ya, selalu dengan amati di setiap ini ya, Pembelajaran. pembelajaran. Betul. Baik. Nah, untuk pembelajaran yang hari ini rencananya akan diterapkan di kakak di hari apa ya Pak? Jam berapa? Kebetulan besok saya ada jam pembelajaran, jadi kalau besok bisa Pagi ya Kak di sana. Cuman karena tadi nilainya targetnya 10, ya. berarti kita kan harus menyiapkan administrasinya dulu ya Pak ya. Iya. Berarti kita janjian besok atau nanti atau sebelumnya hari sebelumnya ya Pak ya. Iya. Nah, tadi untuk persiapan besok hari ini selain yang untuk bisa mencapai 10 itu ya Pak, kira-kira dukungan apa saja? Mungkin untuk yang pertama mungkin tadi saya puji-puji terus ini sama Bu Nana nih, bahwasanya udah keren terus, tapi memang kelemahan saya yaitu masalah administrasi. Jadi mungkin saya tolong dibantu untuk terkait administrasi, bagaimana sih cara menuangkan ke dalam sebuah FFP atau modul atau ATP-nya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin terkait dengan sarana prasarana. Kalau di lab mungkin sarana prasarananya sangat lengkap, tapi kalau pas di kelas saya memang butuh sekali mikrofon mungkin biar lebih semangat, dan speaker dan seterusnya. Mungkin sarana prasarana mungkin Baik Pak, itu kayaknya resmen cukup solid sih. Ya. Jadi nanti kita ada dengan saja Ya. untuk mempersiapkan modul aja yang sesuai selanjutnya. Ya. Tapi benar saya nggak puji-puji kok Pak, tapi memang itu sudah keren. Hanya memang mungkin kalau tertulis itu kan lebih baik. Ya. Jadi biar mungkin guru-guru lain bisa terinspirasi Ya. dengan strategi dengan yang walaupun masih muda itu tapi udah Ya. pas gitu loh. Baik. Oke. Nah terus kemudian Pak Devi nanti ini kan kita akan melanjutkan ke supervisi, Ya. terus kemudian ke praobservasi ya. Dengan nggak keberatan kan ya? Ya. Pokoknya nanti saya dampingi terus sampai Oke. selesai. Iya, nggak apa-apa. Saya motivasi sekali. Oh, ya. Baik, seperti itu saja Pak Devi untuk praobservasi hari ini. Nanti kita tinggal agendakan untuk tadi yang menyelesaikan keseluruhannya. Ya. Dan supervisi besok ya. 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 Nanti kita bicara dengan paksa. Ya. Mohon maaf ya Pak kalau menggurui ini. Oh enggak, kita sering bersama. Oh iya benar. Karena kita kan rekan kerja ya Pak. Iya, Ya. Saling betul. belajar, masa juga Iya. pengen belajar. Iya. Bagaimana jenengan menerapkan strategi ini? Iya, siap. Siapa tahu bisa diimplementasikan di kelas saya. Iya. Baik, terima kasih sekali ya Pak Devi. Ketemu lagi besok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, sebelum mulai kegiatan pada pagi hari ini, silakan buka kelasnya. Ini tidak boleh. Untuk mengalih kebenaran kali ini, mari kita bersama-sama berdoa mulai. Kita selesai. Gimana Pak kabarnya hari ini?
hobinya Pak Rifki adalah lukis. Nah, ini kira. Pak mau tanya nih, lukisnya bagaimana? Dari itu ya dulu. Perasaan kalian senang apa gimana? Senang. Jadi kalian senang ya ikuti lukis ya. Yang kedua, tugasnya bagaimana? Ini susah sama tugasnya tuh gedean. Soalnya madol. Ukuran berapa? 40 kali 60. Ya nggak gede. Iya, Pak. Semua sama berarti. Kenapa nggak beli yang kecil aja? Bisa boleh, Pak. Boleh, Pak. Jangan tanya kegedean, kenapa nggak beli yang kecil? Kan nih. Ada peraturannya. Peraturannya ukurannya 40 kali 60. Kalian merasa tebal? Kamu kenapa cek kebesaran? Kan tinggal jadi gambarnya ini gede. Nah, itu Pak, bingung gede-gede. Jadi bingung ya mau gambar apa ya karena gede banget ya. Biasanya gambarnya cuma kotak gitu. Untuk selanjutnya seperti agenda yang sebelumnya kita bahas, absen pertama duduk dari diganti absen 2. Yang absen kedua masih tanya dulu dong Bang. Belum bawa berita? Belum Bang. Oke, sorry. Iya. Atau ada yang mungkin membawa berita? Silakan. Kita punya berita nih. Ya. Ya. Ini Mbak Fia nih, pengen bahas siapa nih? Kita dengerin dulu Mbak Fia. Nunggu dari Mas Hassan. Gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelumnya perkenalkan saya Fia Fatul Anaswa, nomor absen 9. Iya. Oke. Cukup ya informasinya. Kita kasih tepuk tangannya dong. Oke, Pak Rifki akan menampilkan sebuah video yang tadi ya, pengen cerita nih. Tadi kan katanya ada TikTok Shop yang sebenarnya itu sebuah inovasi dari teknopreneur yang kita bahas dalam pelajaran dasar-dasar desain komunikasi. Nah, sebenarnya itu sebuah inovasi, tapi dari pemerintah memblokir TikTok Shop-nya dan ada yang kecewa dan ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Maka Pak Rifki mau tayangkan sebuah video, silakan untuk disimak ya. Iya, teknopreneur. Teknopreneur itu apa? Teknopreneur itu apa? Apa? Teknopreneur adalah tekno apa tekno? Teknologi. Planner itu apa? Ya, usaha. Berarti artinya bidang usaha yang menggunakan teknologi.
Yaitu contohnya adalah pemanfaatan apa ini? TikTok. Ya, tapi ternyata ada peraturan ya dari Mbak Fia kemarin membaca berita yaitu tentang TikToknya ditutup karena sosial media itu tidak boleh ada e-commerce. Pernah ada yang lihat Instagram itu ada e-commerce? Produk UMKM-nya gimana? Dibuat video, durasinya berapa? Iya, 60. Ini ya. Oke. Kali ini kita bikin video iklan Oreo Blackpink. Untuk shoot kemasannya kita pakai stick yang direkatkan dengan lakban gini. Kemudian ini shoot Oreonya yang sudah dipasang kawat dan ditaruh di turntable dengan background green screen. Ini Oreonya berdiri 90 derajat, kalau yang ini sedikit miring 45 derajat. Shoot detail dengan lensa makro, shoot Oreo saling berpilihan, dan shoot mode slow motion Oreonya dijatuhkan ke dalam gelas. Dan inilah hasilnya. 오레오 블랙핑크 스페셜 에디션 오레오 핑크 컬러의 샌드위치 쿠키와 다크 초콜릿의 크리미한 맛 그리고 인도네시아는 블랙핑크의 오레오를 가장 먼저 맛볼라란다 블랙핑크 오레오 당신의 하루를 응원 Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kita akan membuat video tentang iklan produk, tapi di UMKM sekitar. Nah, dengan anggotanya 2, jadi total satu kelas sudah 18 produk nih. Durasinya berapa? 60 detik. Formatnya MP4. Terus dan ada BTS dan finalnya ya. Kemarin durasinya 2 minggu. Tujuannya untuk apa? Promosikan produk makanan UMKM milik UMKM sekitar. Ya, UMKM sekitar. Jadi tujuan kalian membuat produk videonya ini adalah untuk mempromosikan, paling utama adalah itu, bukan yang lainnya lagi, menarik pelanggan, menambah pengalaman dan portofolio dan tidak sebagainya. Apa yang harus dilakukan dan sudah selesai semuanya. Oke. Kalau sudah selesai semuanya, harapannya Pak Riki, sebelum Pak Riki lanjut untuk presentasi ya, harapannya Pak Riki kalian membuat video ini adalah nantinya kalian bisa membantu UMKM sekitar yang tadinya jualannya pecel, yang tadinya jualannya kopi es, yang tadinya nggak terkenal, dibuatkan sebuah video, nantinya bisa rame nih kelasnya. Karena udah mulai bahas tugasnya ya. Oke. Bentar ya. Atau absen terakhir mana ya? Absen terakhir. Oh ini. Iya. Ternyata hadir dalam absen terakhir. Boleh baca dulu absen terakhir? Oke. Sebentar ya. Iya. Kayaknya ini udah mulai pada masuk ini yang pedagang-pedagang ya. Ini biar Mbak Selina. Oh ya, lu maju dulu ke depan nih buat Selina. Ya. Oke, biar kita fokus lagi nih. Tadi kayaknya aku lupa TikTok. Silakan Mbak Selina.
beri namanya sendiri, nanti tekok namanya temannya. Temannya random atau gimana? Oh random, jadi nggak urut ya? Oh gitu. Gak boleh teman sebelahnya. Oh nggak boleh teman sebelahnya. Nanti kalau salah gimana? Salah mau justru nyanyi. Oh, salahnya berarti gimana? Salah yang namanya salah gimana namanya salah? Nanti gitu Pak. Oh, berarti kelamaan mikirnya. Berapa lama dihitungnya? 3 detik. Berarti kita hitung bareng-bareng ya. Kalau dia 3 detik nggak ngomong, nggak fokus, maka oke. Kurang lebih seperti itu. Jadi harapannya Parki tadinya kalian punya produk UMKM punyanya orang lain. Harapannya Parki kalian pelan-pelan ya memang ya. Ini nih, Pak Ibu udah nyiapin ini nih. Nyiapin apa ini? Ada yang tahu? Apa ini? Ya, Pak Ibu udah nyiapin ini. Ada yang tahu apa ini? Ada yang lihat seorang mak-mak, seorang perempuan lihatnya pasti ada sebuah kosmetik. Kalian biasanya beli, mohon maaf ya mas-mas nanti ya, mungkin mas-mas jarang nih pakai skincare lagi. Mas-mas pakainya yang mana mas-mas? Yang ini ya? Apa ini? Nasi kotak. Iya. Oke. Kan biasanya kan kalian kemarin kan membuat produknya adalah membuat contohnya es teh atau apa itu kan masih punya yang mana? Harapannya Parki kalau kamu beli martabak, kalau kamu beli, ada yang pernah lihat ini apa enggak nih? Tuh, udah masuk bahasa ini ya. Ada yang pernah lihat ini? Ada yang tahu produknya 7 jari? Ya. Ada yang pernah nyicipin 7 jari? Ya, 1. Cuma 1. Oke. Lagi ya. Lagi yang cita rasanya berbeda ini. Oke, bisa ceritakan Mbak Pia. Rasanya bagaimana? Enak. Itu bodoh tapi empuknya nggak kira-kira. Kejunya juga nggak kira-kira. Perkenalkan nama saya Sarah Sendong, absen 29. Dan saya tidak akan sekali belajar sains sejarah.
saja ada yang bisa menyampaikan? TikTok Shop. Oke, TikTok Shop kenapa TikTok Shopnya? Oke, penyebabnya apa ada yang tahu? Iya, ada peraturan bahwasannya. Iya, tentu saja ada yang kecewa, ada yang merasa diuntungkan, ada yang dirugikan, tapi harus saling muat. Nah, ya, kita harus saling mewarnai semuanya. Oke ya. Terus berikutnya apa lagi? Apa ya tadi? Yang itu buat kemasan. Buat kemasan. Namanya istilahnya adalah mock up. Kalau nyari namanya mock up. Jadi kalau kamu punya botol, nanti bisa dikasih nama kalian, bisa didesain. Tapi sebelumnya pasti kan desainnya di komputer dulu ya, nggak tiba-tiba langsung bisa di sini, teman-teman. Jadi harus bisa di komputer dulu. Nah, pas bisa di komputer, otomatis nanti ada aplikasinya. Nama aplikasinya apa? Iya, namanya Packdora. P-A-C Dora. Ya, sudah nyoba? Iya, belum berat ya. Tapi minggu depan insyaallah kita akan praktekkan itu. Kemudian tadi ada yang sudah presentasi depan, nanti tinggal beberapa saja yang belum ya presentasinya. Yang belum tunjuk jari? Oh, sedikit ya. Nah, ya, tinggal sedikit lagi. Nanti kita selesai perbincangannya. Nanti tinggal proses berikutnya untuk mengupload produk namanya mau. Oke, kayaknya sudah cukup lama ya, tadi sudah 5 jam pelajaran kita sudah mengambil bersama. Untuk itu sebelum diakhiri ada yang mau ditanyakan dulu mungkin silakan. Sebelum diakhiri apakah ada yang bertanya? Tidak? Cukup? Oke, habis ini pelajaran siapa? Erni, matematika. Oke, di ruang mana? Oh, di atas? Ya, oke. Ya, silakan nanti untuk melanjutkan pelajaran. Semoga bisa tes ya untuk mengikuti pelajaran. Ya. Oke. Sekarang ada yang bertanya? Mari kita akhiri alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Daripada kesempatan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizky. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, makasih ya Pak. Jadi lagi sibuk ngajar? Ya, kebetulan lagi kosong. Oh, iya. Iya, jadi saya ketemu kamu berana. Ya. Iya ini Pak Rizky ya. Terima Gimana? kasih Ya. udah meluangkan waktu ya Pak ya. Ya, sama-sama. Ini kan kita melanjutkan lagi yang kemarin seperti itu ya Pak ya. Ya. Jadi kemarin tanggal minggu yang lalu kita sudah melakukan observasi, praobservasi kan. Ya. Masih ingat nggak Pak Rizky? Masih. Masih. Jadi jaringan itu kan kemarin menceritakan bahwa ada kesulitan bagaimana memasukkan pengembangan dalam MMI. Ya, betul. Ya, terus kemudian kita lanjutkan dengan mencoba memasukkan di dalam MMI bersama. Dan kemudian kemarin jaringan juga menargetkan adanya aspek pengembangan sosial ya Pak ya. Jadi siswa dibangun untuk berwawasan atau menemukan isu global dan
Iya. Jadi yang pertama pada saat pra observasi itu kan jenengan itu mengembangkan aspek sosial dan aspek kognitif. Iya. Nah kemudian di sini catatan pengamatan saya itu sudah cukup bisa sudah diterapkan dan sangat bagus sekali. Strategi lainnya itu jenengan juga menganalisis tentang lingkungan sehari-hari dan cukup menarik karena ternyata siswa sendiri yang mencari. Nah, jadi itu dari siswa ya, bukan dari guru gitu. Jadi tidak hanya aspek sosial yang terkena, juga aspek kognitifnya itu juga. Kemudian pembelajaran project based learning juga sudah cukup bagus dan anak-anak itu juga bisa mempresentasikan hasilnya dengan bagus. Jadi saya pikir sudah cukup bagus Pak. Nah, catatan saya antara lain ternyata jenengan itu kan hanya rencananya itu aspek sosial dan kognitif. Tetapi ternyata saya melihat juga ada pengembangan aspek emosi di situ. Jadi jenengan itu kan bertanya di awal misalnya tentang bagaimana perasaan ketika pelajaran, terus kemudian juga jenengan merefleksikan dengan sebelum-sebelumnya, ya kan? Terus kemudian jenengan menggunakan video pemantik, video warna-warni gitu ya, yang belum dikirim ke saya. Nah itu bagus sekali Pak, dan ternyata itu sebenarnya merupakan aspek sosial. Jadi sebenarnya mungkin jenengan sudah melakukan, tetapi belum merencanakan. Iya, betul. Jadi belum dimasukkan ke dalam Dokumen. SPP-nya. Betul lah. Kemudian ada satu lagi ternyata aspek budaya yang positif Pak. Jadi dengan itu ternyata bisa melatih siswa untuk berpikir kritis. Jadi yang agak saya surprise kemarin itu kan ketika ternyata isu itu dicari sendiri oleh siswa, dipresentasikan di depan teman-temannya gitu ya, dan itu sangat bagus sekali. Jadi saya pikir ternyata walaupun di RPP itu yang kita kembangkan rencananya itu hanya aspek sosial dan aspek kognitif, ternyata jenengan justru malah melakukan paket komplit, paket lengkap Pak. Jadi semua aspek sudah sangat bagus dan itu juga saya pikir bisa menjadikan bahan untuk sharing ke teman-teman ya Pak ya, karena saya pikir itu bagus sekali kalau bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Nah mungkin kalau misalnya ada sedikit catatan ini aja sih Pak. Jadi kalau misalnya pada saat tes briefing itu kan yang pertama terutama itu siswa masih dikit ya. Sedangkan kalau tes briefing itu mungkin ada bagusnya kalau siswa itu diajak ya supaya ada perpindahan posisi ya. Tapi kalau yang kedua itu kan sudah ada ini ya yang nari-nari itu ya. Jadi itu kalau catatan saya Pak, gimana bisa diterima? Ya. Atau ada yang mau di kantor Pak? Enggak. Paling sekali Bu Nana juga ikut ke pemeriksaan saya dan ya masukannya bagus sekali dan pertanyaan juga ya terima kasih sekali dari Bu Nana. Ya Pak, sama-sama. Jadi saya juga belajar banyak sih dari jenengan. Jadi terima kasih juga sudah melaksanakan pemeriksaan. Nah setelah observasi ini kan berarti pembelajaran itu kan Ya, betul. kemudian kalau boleh tahu kira-kira apa lagi sih yang ingin diperlukan dari pembelajaran rencana depannya, jadi saya ingin menggali potensi dari anak itu sendiri. Alasannya adalah kalau saya melihat siswa di sini itu masih belum banyak yang termotivasi, belum tahu termotivasi atau masih melihat sekolah lain itu lebih unggul daripada sekolah kita, masih belum bisa membuka diri lah ya sekarang. Nah maka waktu itu saya pengen pernah juga di satu kelas saya sudah pernah masuk dan menyampaikan bahwasanya diminta untuk menyampaikan sekolah favorit. Ya, sekolah favorit menurut kalian itu sekolah mana saja? Sekolah di kota, sekolah di mana, dan menyampaikan. Terus saya tulis SMK yang kita di bawah sini dan mereka pada ketawa.
Kemudian selanjutnya saya sampaikan lagi, kenapa ini disampaikan, kenapa kalian bilangnya favorit? Karena di situ ada fasilitas yang komplit, terus sarana pakaiannya bagus, orang yang pintar-pintar, terus cantik-cantik. Kemudian saya coba bahas bareng-bareng dengan para siswa terkait dengan fasilitas apakah ada yang kurang dari sekolah kita. Masalah ruang mungkin, ruang memang kita moving, tapi sebenarnya moving itu karena labnya masih terbatas, jadi kita harus moving biar nanti semuanya bisa tercover dengan baik. Tujuannya adalah seperti itu. Tapi di sisi lain dengan adanya moving ternyata ada sisi positifnya juga benar. Jadi semisal ada barang yang tertinggal di kelas yang sebelumnya dipakai oleh kelas yang lain, contohnya jaket atau handphone, pernah juga. Kebetulan saya ada grup ketua kelas dan sekretaris untuk semua jurusan, semua kelas. Itu secara otomatis yang menemukan laporan kepada ketua kelas dan ketua kelas men-sharekan ke grup tersebut. Secara dirinya sendiri tanpa diperintah oleh siapapun gitu. Jadi ya betul, siapa yang harus ditemukan HP di ruang ini, kelas ini. Jadi di sisi yang pertama kita moving untuk mendapatkan grade, tapi ternyata di sisi lain ada dampak positifnya, itu anak jadi lebih jujur, ada di situ lebih ada efek positifnya. Jadi visualitas malah lebih unggul ini saya. Kemudian yang kedua, masalah pintar-pintar, saya tanya, apa kamu nggak pintar? Dan yang ketiga, masalah cantik-cantik, apa kamu nggak cantik? Nah gitu. Terus apa lagi selain itu yang menurut kalian? Kenapa sekolah itu dianggap kamu favorit? Gitu. Apa yang membedakan? Anak berhenti sampai situ. Anak berhenti berpikirnya hanya sebatas itu saja. Karena melihatnya fasilitas lengkap, anaknya bagus-bagus, kemudian dan seterusnya. Kemudian saya coba tanyakan, ada juga yang menyampaikan dari individunya apa yang berbeda. Oh gitu, apa yang individunya yang berbeda? Mereka nggak bisa jawab, karena nggak bisa tahu apa sih yang mau diceritakan. Gitu. Maka setelah itu saya coba membuka, kemudian saudara saya ada yang ikut LPDP lagi S2 di London, dan itu saat dari LPDP-nya diminta untuk membuat sebuah pengenalan tentang potensi yang ada yang dia punya. Jadi kenalkan apa yang potensi yang kamu punya, kenapa kamu memilih sekolah di situ, dan apa tujuan akhir setelah sekolah di situ, dan apa jangkau ke depan, apa yang setelah lulus kamu mau ngapain. Dan setelah saya lihat, kebetulan saya juga mengajarnya Corel, saya mengajarnya desain grafis, saya mengajarnya Corel. Sebenarnya waktu dulu saya diajari tentang desain grafis, saya diajarnya ini loh toolsnya, ini loh itunya. Saya berpikir kalau saya masih belum nangkep kalau misalnya cuma diajari seperti itu. Saya coba menggunakan metode yang seperti ini, yaitu anak diminta untuk membuat sebuah poster tentang pengenalan potensi dia sendiri, potensi dia yang dimiliki, yaitu di sini dijelaskan dia itu sebagai desainer, dia itu seorang ahli kesehatan, dia itu pengen belajar yang berkelanjutan dan seterusnya. Dan sebenarnya kamu juga bisa pasti punya memiliki potensi masing-masing yang kamu miliki, dan kamu harus juga bisa menceritakan apa sih potensi yang kamu miliki agar kamu bisa memiliki motivasi seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya minta untuk menceritakan alasan kenapa sekolah di SMK Desa Banyumas. Otomatis kamu harus punya alasan kenapa sekolah di sini. Loh, saya nggak tahu Pak, saya belajarnya harus apa di sini. Bukan masalah itu yang harus diceritakan, tapi apa sih tujuannya, goalsnya yang kamu capai jika sekolah di sini. Bisa saja komunikasi yang banyak, mendapatkan teman yang lebih luas lagi. Kemudian yang kedua, bisa kenal industri, bisa kenal tempat magang. Saya ingin contohkan dari tampilan dari LPDP yang saudara saya ikuti.
Ya, betul. Yang ketiga tentang berwirausaha. Dan setelah saya tunjukkan ini ternyata, loh, sama kan sebenarnya tujuannya. Dan ini sebenarnya S2 kan, loh kamu masih SMK dan tujuannya masih sama. Kamu bisa berwirausaha, kamu bisa magang, kamu bisa kenal industri. Maka kamu harus bangga dan kamu harus menceritakan kenapa harus sekolah di sini. Maka saya minta yang kedua adalah membuat poster tentang studi plan atau rencana belajar di sini. Ngapain sih? Apakah sama atau mungkin cita-citanya? Berikutnya yaitu tentang tujuan akhirnya. Nah, di tujuan akhirnya ini apa sih harapannya setelah lulus? Apa sih yang pengen dicapai setelah lulus dari sini? Apakah saya pengen bekerjanya di bidang apa? Kamu harus punya arahan yang jelas. Apa kamu pengen kuliahnya di bidang apa? Maka saya ceritakan lagi yang ada di sini. Yaitu pertama dimulai dari dia pengen bekerja di tempat perusahaan yang sesuai dengan bidangnya. Kemudian yang kedua dia ingin membuat save money. Yang ketiga dia pengen membuat maksudnya membuat diri sendiri. Jadi setelah saya membacakan ini saya juga teringat dengan apa yang saya alami, yaitu tentang saya waktu itu dulu saya ingin membuat sebuah perusahaan dan memang terkendala oleh masalah biaya dan masalah tim. Kebetulan saya dulu nggak punya teman, tapi saya punya ide yang banyak dan saya punya ide yang banyak nggak punya uang. Saya terkendala itu dan akhirnya memang harus dimulai dari saya harus merasakan seperti mereka. Saya harus merasakan seperti karyawan seperti apa. Dan memang diawali dari bekerja dengan orang lain dan hari mendapatkan relasi, tahu apa yang harus arah tujuannya dan kemudian baru membuat tim. Dan yang terakhir adalah diminta untuk membuat rancangan kedepannya setelah lulus, yaitu di sini 5 tahun ke depan. Apa sih yang 5 tahun ke depan harus dicapai? Target yang pertama, contohnya saya pengen bekerja 5 tahun berikutnya, saya sudah save money, saya membuat tim saya akan terkenal di Indonesia, tim saya akan menjadi perusahaan yang terkenal dan akan bisa digunakan di produk Indonesia. 5 tahun berikutnya, tim saya dan produk saya akan go internasional dan seterusnya. Apa yang dicapai? Dan itu bukan cuma mimpi belaka, pasti harapan dari kamu yang akan semoga bisa dicapai. Jadi kamu sekolah di sini pastinya dengan adanya poster ini jadi memotivasi kamu untuk bisa maksudnya sisa-sisi untuk bisa mempunyai harapan, mempunyai cita-cita, ya harapan betul seperti itu. Nah, jadi harapan saya ke depan pengennya untuk membuat seperti itu. Di sisi lain saya ingin menonton tentang Korel, ngomongin desain tapi sedikit dengan bahasa. Baik, itu Iya. keren banget Pak Reno. Iya. Itu Bapak Reno itu sangat komplit. Jadi Iya. saya mencoba untuk membedah ya Pak Iya, dari mulai, ceritanya dengan Iya, tadi. baik. Jadi intinya jenengan kan memang berharap supaya anak-anak juga mengenali potensi Iya, gitu ya. iya, betul. Supaya terutama di bidang desain Ya, ya. Dan berawal dari keresahan jenengan tadi kalau misalnya anak-anak itu bahwa tidak mengenal betul tentang Ya. kelebihan baik dirinya maupun sekolah ini gitu ya. Iya. Nah kalau boleh saya tanya, ini kalau misalnya menurut jenengan kesadaran itu kan sebenarnya sama kayak kesadaran diri ya Pak. Ya. Masa karena mereka nggak mengenali dirinya. ya. Nah kesadaran diri anak itu ketika jenengan bertanya tentang sekolah favorit itu dari skala 1 sampai 10 berapa Pak kira-kira? Saya ambil 2 karena yang dia tahu banyak sebatas fasilitas, sekolah favorit itu hanya sebatas fasilitas dan sebatas orang-orang pintar. Nggak tahu bahwasanya dia itu individunya ya maksudnya. Ya, jadi masih banyak yang mereka belum tahu gitu ya. Tapi harapannya jenengan kalau misalnya kesadaran diri Ya. pada angka berapa Pak? Antara 1 sampai 10 harapannya maksudnya kepengennya. Oh, harapannya apa sih? 10. Iya, harapannya 10. Ya, biar anak itu bisa tahu Iya, tentang iya, diri sendiri. betul. Ya. Nah, ini berarti permasalahan kita. Iya. Jadi bagaimana kita mengembangkan emosi dan terutama kesadaran diri, Iya. mengenali potensi anak kita masing-masing. Ya. Dan secara luar biasanya jenengan juga sudah menceritakan strateginya. Oh, Ya. Pak. Jadi itu kan berarti
saya membuat administrasi, Iya. tentunya saya membuat jurnal, tentunya saya membuat tapi di Google Classroom saya membuat pertemuan hari ini saya ngapain dengan bahasa saya sendiri. Iya, iya. Pertemuan berikutnya saya janji mau ngapain. Kemudian saya juga mau membuat aktivitas siswanya juga pakai Google Form, siapa saja siswanya dan apa sih yang dilakukan. Ini anak itu, saya tanya ke anak yang di depan, namanya siapa itu ya. Dan saya catat oh bisa saya. Kemudian waktu berikutnya pas waktu dia lagi sudah berisi mengikuti saya coba mengingat. Oh, iya. Jadi sebenarnya administrasi itu sudah ada. Ya, semua mungkin belum sesuai dengan yang Ya. Saya pikir karena ya yang terpenting itu adalah bagaimana membantu jenengan untuk mengimplementasikan strategi. Ya. Kalau misalnya saya pikir itu sudah seperti yang jenengan buat di dalam Google Classroom, saya pikir itu sudah cukup. Dan itu malah luar biasa sekali. Itu mungkin nanti bisa menjadi kelebihan jenengan juga. Jadi secara komplit baik dari perencanaan kemudian dari pelaksanaan tinggal pelaksanaannya. ya. Baik, setelah berarti terus kemudian kira-kira gaya dukung apa Pak yang jenengan gunakan? Maksudnya apakah ini harus dilaksanakan di ruang yang ada komputernya atau enggak? Kebetulan untuk sekarang saya menggunakan Canva dulu untuk membedakan bagaimana desain menggunakan Corel dan menggunakan Canva. Jadi saya kenalkan dulu tentang Canva. Jadi memang yang penting anak memang sudah membuat buku dan seterusnya Canva anak harus menggunakan aplikasi tertentu. Nanti setelah anak jadi kita lihat desainnya baru kita bandingkan. Dan dengan strategi ini jenengan apakah jenengan bisa cukup optimis untuk bisa mencapai angka 10 Pak? Ya, tentu saja saya harus bisa. Baik, Ya. baik. Saya pikir ini bisa diterapkan Pak. Dan Ya. nanti saya kira-kira kalau misalnya pas lagi saya nggak ngajar ya Pak, nanti Ya. sambil belajar. Baik. Moga-moga nanti kalau misalnya hasilnya bagus, ini bisa kita sharing ke teman-teman. Oh, Jadi ini bisa menjadi apa ya kayak semacam sebuah model pembelajaran juga Baik. yang bisa bagaimana memasukkan pengembangan emosi digabungkan di edukasi. Ya. Ini keren banget sih, Pak. Semangat ya. Ya, terima kasih Bu. Baik, terima kasih ya Pak Ya, Rizky. sama-sama. Moga-moga nanti kita bisa banyak ngobrol lagi. Ya. Insya Allah nanti untuk supervisinya ini sudah berakhir, Oh, tapi iya. nanti belajarnya dengan berakhir. Oh ya, siap Bu Nana. Dan kita bisa belajar lagi. Oke. Mungkin ada yang mungkin ingin ditanyakan lagi Pak? Ya, mungkin sudah cukup. Cukup ya. Baik, terima kasih. Nanti selamatnya aja nanti kita ketemu lagi buat ngobrol gimana itu hasilnya. Ya. Baik. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dulu ya Pak ya. Ya. Maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin gitu aja. Ya. Oke. Saya mau dulu. Gitu.